Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Matar Bicara, berkisah mengangkat kembali tradisi lisan Betawi, cerita-cerita rakyat yang saya himpun dari berbagai sumber, termasuk daya imajinasi maupun cerita nyata yang saya alami. Kali ini cerita tentang orang Betawi yang jadi aktivis LSM. Ini memang rada-rada jarang orang Betawi yang mau beginian. Ya, iyalah, aktif mengadvokasi, membantu rakyat warga Jakarta yang tertindas, yang diperlakukan semena-mena oleh pemerintah. Begitu kira-kira pointer dari gerakan LSM. Tapi kali ini saya mau cerita tentang Bang Taba. Bang Taba ini emang boleh dibilang sepenuh hidupnya diberikan untuk kepentingan warga, rakyat. Makanya dia sering pulang malam, habis subuh tidur, ntar jelang lohor bangun dan dia keluar mencari teman-teman di posko, di tempat-tempat orang ngumpul. Diceritain emang rada siang nih waktu Bang Taba bangun tidur. Dia udah dengerin nih siaran berita radio rusak dari Pok Jom. Pok Jom ini memang sering gerundelan. Biar kata kesel, Bang Taba diem aja karena Pok Jom juga orangnya baik, ya kan? Cuma nih kali rada kesel juga Bang Taba. Gua punya mau, lo sediain kopi kek, ya nggak? Apa kek? Jangan bebrekan lo ngomong sono kemari, ping gua pengeng. Bisa budak gua lama-lama. Pok Jom yang nggak mau digituin, dia sambar omongan Bang Taba. Sendiri Jun, seduh kopi lagi, ya kan? Lah, emang ngasih duit berapa ya abang, ya kan? Jangan goyang lontar meludung bang, nyari duit bisa kita hidup kayak orang-orang, makan ngopi, ya enggak? Bukannya dia dengerin, Bang Taba makin kesel. Gue ini bukan kiong tutut, tau nggak lo? Lu pelumpuan tahu apa? Gue ini pegiat LSM, tahu lo LSM? Jangan lo kira sembarangan nih. Gue sama teman-teman gue berjuang buat kesejahteraan warga Jakarta dan rakyat Indonesia. Pok Ju mendelik dengar omongan lakinya. LSM kerjanya apa? Kayak narasumber di sebuah seminar. Bang Taba berdiri. Jom, lo tahu makin lame nih sistem ngegencet rakyat. Karena untuk ke sistemnya kudu dikajar rubuh, paham gak? Pemerintah nih sembarangan aja neken kita, semaunya aja. Paham lo? Pojo masih nggak ngerti juga tentunya. Enteng aja Pojo bilang, oh kalau gitu sih ya saya pesen atu deh, ya bawain dong bang. Taba bingung. Maksudnya apa nih? Pesan apaan, Jum? Lu yang bener aja kalau ngomong. Kayaknya ini obrolan rada gak nyambung. Tapi Pok Jum dengan lugu bilang, pan tadi abang bilang abang mau temen-temen sering bikin nasi tim, ya? Ayo pesen atu, bawa ke rumah, jangan dimakan di tempat mulu. Akhirnya tahu cekikikan. La haula wala quwata Jum. Ini sistem
bukan nasi tim. Nih sistem kudu dibikin rubuh. Rakyat kudu sejahtera. Ini udah brengsek nih, makin kacau. Kalau udah gitu nih, gua nggak redo. Gua sama temen-temen sama orang-orang yang ingin perubahan lebih baik di negeri ini tetap berusaha sistem ini kudu dibikin rubuh tahu nggak, ngejoplak biar tahu lo rodok banget nih. Makin waktu makin susah rakyat diteken, barang-barang harganya naik, impor mulu, produk rakyat habis kagak dibeliin, makin miskin kita. BBM naik, pajak naik, kita demo, kita terus bikin aksi. Lo paham nggak? Lo kudu bangga lagi lo kayak gini, berjuang untuk kepentingan orang banyak, ya nggak? Akhirnya dengan suara yang rada pelan, Bang Taba bilang, biar kate kopi nggak ada, gua nggak bakal nyerah. Gua Betawi, darah hitam mengalir di dalam tubuh gue. Jadi tetap gua perjuang. Ujung perhatiin, terus lakinya Bang Taba duduk mandangin meja yang kosong, yang cuma ada air putih doang. Dia ngerenung, Pak Ju. Bener juga sih kata laki gue. Kita kudu berjuang. Jangan nggak mau peduli, jangan egois dalam hati Pak Ju. Dia pandangin tampang lakinya. Ya Bang, sekarang saya paham apa yang abang kerjain. Asal Allah redho dan abang dapat berkah dalam perjuangan, cuma nggak peduli, biar kata kita sama-sama jarang makan karena duit nggak ada. Maju terus Bang. Kalau nggak salah tuh di gerobak dapur ada tuh, masih ada satu kupi saset yang mungkin lupa naruh sayanya. Saya bikinin Bang ya, saya seduin biar abang lebih semangat ya. Bang Taba diem, dia pandangin bininya Pok Ju menuju dapur. Nggak terasa air matanya ngetel. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, bini ngerti bahwa lakinya lagi berjuang. Semoga LSM yang ada terus berjuang. Jangan masuk angin, jangan mau dibayar, tetap maju berjuang untuk rakyat. Terima kasih Allah, Engkau kirim bini yang demikian pengertian. Demikianlah saudara, cerita anak Betawi yang aktif di LSM yang berjuang mewakili warga masyarakat di Jakarta. Semoga bisa diambil hikmah buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.